6 tahun kerja cuma jadi OB. Dihina, direndahkan, dianggap tak lebih dari tukang pel. Tapi siapa sangka, komputer bekas di gudang yang nyaris dibuang, justru jadi kunci mengubah hidupnya. Kini, dia berdiri gagah sebagai atasan para mantan bos yang dulu menertawakannya. Gimana kisah lengkapnya? Siap-siap terharu, karena cerita ini bukan cuma soal sukses, tapi soal harga diri seorang manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga ya. Karena di setiap 10.000 subscriber baru, kami akan bagi-bagi giveaway uang tunai senilai 1 juta rupiah untuk 3 orang beruntung. Caranya gampang banget. Subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Aku percaya mimpi bisa mengubah nasib. Siapa tahu kamu yang kami pilih berikutnya. Yuk, lanjut ke kisah yang bikin hati kamu bergetar. Bagas menatap bayangan dirinya di kaca lobi kantor yang tinggi menjulang. Seragam biru kusam melekat di tubuhnya. Warnanya memudar seperti mimpi-mimpi yang dulu pernah ia punya. Noda pembersih mengotori lengannya, menjadi saksi diam betapa keras hidup menghantamnya. Setiap kali lift terbuka, orang-orang bersetelan jas lewat sambil melempar pandang sinis atau seolah-olah ia tak ada. Seperti debu yang mereka sapu dengan ujung kaki. Tiap pagi, Bagas berdiri tegak menyambut para karyawan, berusaha memaksakan senyum meski hatinya koyak. Sering ia mendengar bisik-bisik penuh hinaan. "Pagi OB, cepat ya pel lantainya. Jangan sampai kena sepatu Gucci gue." Bagas hanya menunduk, suaranya pelan seperti bisikan angin. "Baik, Pak." Namun hatinya rasanya seperti diiris sembilu. Ia merasa tak lebih dari hiasan tak berarti di kantor megah itu. Suatu sore, saat sedang mengelap meja ruang rapat, Bagas mendengar tawa keras para manajer dari balik kaca. Salah seorang berkata, "Orang kaya OB itu nggak bakal kemana-mana. Mau belajar juga percuma. Paling tetap ngepel lantai." Kata-kata itu merambat masuk ke telinganya, mengendap di dada, menusuk jantungnya dengan rasa malu yang mematikan. Bagas berdiri terpaku, tangannya berhenti bergerak. Sapuannya terhenti di atas meja. Dunia seolah berputar pelan. Pandangannya kabur tertutup genangan air mata yang berusaha ia tahan mati-matian. Ia ingin menangis. Tetapi ia tahu, di tempat itu, menangis hanya membuatnya makin dianggap lemah. Malamnya, hujan turun deras saat Bagas pulang. Ia berjalan melewati gang sempit yang licin, menengadah ke langit gelap. Air hujan menyatu dengan air matanya. Ia berbisik lirih. "Apa memang hidupku hanya sampai di sini, Tuhan? Apakah aku tidak pantas punya mimpi?" Sampai ia tiba di kontrakan sempitnya yang hanya seluas 3 langkah kaki. Di sana, ia terduduk di pojok kamar, memeluk lutut, menatap lantai retak, mendengarkan gemericik hujan di atap seng. Ia menangis lama, bukan hanya karena lelah, tetapi karena hatinya makin hari makin kosong. Suatu siang, Bagas mendapat tugas membuang barang-barang rusak ke gudang belakang kantor. Di sana, matanya tertumbuk pada sebuah komputer tua dengan layar retak. Kabel-kabelnya menjuntai seperti urat luka yang terbuka. Debu tebal menyelimutinya. Benda itu tampak rusak dan tak berguna. Bagas memandangnya lama, seperti melihat pantulan dirinya sendiri. Diabaikan, tak dianggap, dan hampir dibuang. Entah dari mana dorongan itu muncul, Bagas meminta izin membawa komputer itu pulang. Supervisor hanya terkekeh. "Halah, OB kayak kamu paling cuma mau buat ganjel pintu. Itu udah barang rongsokan." Tawa mereka menusuk telinga,
Namun Bagas tetap mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam hatinya yang berbisik bahwa benda tua itu bisa menjadi jembatan menuju dunia yang selama ini hanya ia impikan. Malam itu, di kamar sempit berbau lembab, Bagas menatap komputer itu. Tangannya bergetar saat menekan tombol power. Butuh waktu hampir sejam sampai layar akhirnya menyala. Gambar Windows muncul dengan warna aneh, penuh garis. Namun bagi Bagas, itu seperti melihat sinar matahari di tengah hujan badai. Bagas mengetik huruf demi huruf, lambat, penuh kesalahan. Jarinya kapalan karena siang tadi ia mengangkat galon berkali-kali. Tangannya gemetar, matanya perih karena kurang tidur. Sesekali ia terisak. Rasa frustrasi menyesakkan dadanya. "Kenapa otakku lambat sekali?" bisiknya sambil menghapus air mata yang menetes ke keyboard. Tetapi di sela tangisnya, selalu ada suara kecil yang berbisik lembut di dalam dadanya. "Kamu pasti bisa, Bagas. Kamu hanya butuh waktu lebih lama. Tapi bukan berarti tak mungkin." Dan disitulah, di kamar sempit penuh bau apek, mimpi Bagas mulai lahir kembali. Hari-hari Bagas tetap berjalan tanpa ampun. Siang, ia menjadi OB yang disuruh kesana kemari, menahan hinaan dan tawa meremehkan. Malam, ia menjadi murid komputer yang berjuang sendirian di depan layar berkedip. Kadang ia kehabisan listrik, terpaksa belajar pakai catatan kertas lusuh. Tiap malam ia tertidur dengan kepala menempel di keyboard. Bangun dengan leher kaku, mata sembab, hati penuh sesak. Kadang ia terbangun karena mimpi buruk. Suara manajer berteriak, "OB ya tetap OB." Di kepalanya seperti gema yang tak pernah berhenti. Pernah suatu malam, hujan deras mengguyur atap seng kontrakannya. Listrik padam tiba-tiba. Gelap menyergap, membuat kamar serasa lubang hitam. Bagas duduk di lantai, memeluk lutut, tangisnya meledak. "Aku capek. Tuhan, kenapa hidupku sekeras ini? Aku hanya ingin dihargai." Namun setiap pagi, ia tetap bangkit. Tetap mengenakan seragam birunya. Tetap mengelap kaca jendela yang tinggi hingga tangannya sakit. Karena di hatinya ada suara yang tak mau padam. "Hari ini memang aku OB. Tapi aku tak akan selamanya jadi OB." 6 tahun berjalan. Rambut Bagas mulai memutih di pelipis. Punggungnya makin sering terasa nyeri. Tetapi kini, ia bisa membuat laporan otomatis, memperbaiki printer, bahkan menulis sedikit coding. Semua ia pelajari sendiri, di balik pintu kamar kontrakannya. Suatu pagi, kantor gempar. Server mati total. Alarm berbunyi. Para manajer berlarian panik. Semua teriak, saling tuding. Suasana kacau. Bagas yang kebetulan lewat hanya berdiri memeluk mopel. Hatinya berdegup. Matanya terpaku ke layar server yang hitam. Perlahan ia angkat tangan. Suaranya hampir tak terdengar. "Pak, kalau boleh, saya coba bantu." Para manajer menoleh dengan wajah yang campur aduk antara jijik dan mengejek. "Kamu, OB, ini masalah server, bukan lab lantai." Salah satu bahkan tertawa keras, seolah kalimat Bagas adalah lelucon terbaik hari itu. Namun waktu terus berjalan. Setiap menit server mati berarti kerugian jutaan rupiah. Akhirnya sang manajer mendesah berat. "Cepat coba. Kalau gagal, tanggung sendiri akibatnya."
Jantung Bagas berdegup makin kencang. Tangan dingin, keringat mengucur. Jemarinya gemetar saat mengetik baris demi baris kode. Suara tawa menghina masih terngiang di telinganya. Namun ia tak peduli. Matanya terfokus pada layar. Jemarinya menari cepat. 10 menit kemudian, server menyala kembali. Semua data pulih. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang bergerak. Bagas melepaskan napas panjang, lalu berdiri. Perlahan ia meletakkan mopelnya, membungkuk kecil, lalu kembali mengelap lantai, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu, di kontrakan, Bagas menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Ternyata aku bisa juga. Ternyata aku bukan cuma OB. Setelah kejadian itu, Bagas mulai memberanikan diri melamar ke perusahaan teknologi. Puluhan email ia kirim. Puluhan kali juga ia menerima balasan yang menyakitkan. Ijazahmu hanya SMA. Kami butuh kandidat lebih muda. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Namun ia tetap melanjutkan langkah. Ia belajar keras setiap malam. Membuat portofolio, menyelesaikan tantangan coding online, walau sering menatap layar dengan mata berair karena lelah. Ia tak peduli tubuhnya makin kurus. Ia hanya ingin satu hal, keluar dari seragam biru itu. Suatu pagi, sebuah startup besar memanggilnya interview. Saat tes coding 2 jam, Bagas mengerjakan semua soal dengan kecepatan yang mengejutkan HRD. Mata mereka terbelalak saat melihat nilai sempurna. Belajar dari mana, Mas? Tanya HRD terheran. Bagas hanya tersenyum. Matanya berkaca. Dari komputer bekas, Bu. 3 bulan kemudian, Bagas diterima sebagai programmer junior. Gaji pertamanya lebih besar dari setahun jadi OB. Saat ia menerima slip gaji, Bagas berjalan ke ATM. Menatap layar ATM lama sekali. Dan menangis. Tangis keras yang keluar dari dada yang selama ini penuh luka. Terima kasih, Tuhan, kau tidak tidur. 4 tahun berlalu. Bagas kini menjadi CTO di startup besar yang sedang naik daun. Suatu hari, startupnya mengakuisisi kantor lama tempat Bagas dulu jadi OB. Hari pertama rapat, Bagas datang mengenakan jas hitam rapi, dasi abu-abu. Langkahnya mantap. Aroma parfumnya menggantikan bau pembersih lantai yang dulu melekat padanya. Para manajer yang dulu menghina, kini duduk di kursi rapat. Wajah mereka tegang, mata menunduk. Beberapa terisak pelan. Bagas berdiri di depan layar besar. Suaranya pelan namun tegas. Selamat pagi. Nama saya Bagas. Dulu saya memang OB di sini. Saya sering membersihkan meja kalian. Mendengar kalian tertawa menghina saya. Tapi malam-malam saya belajar diam-diam dari komputer bekas. Dan hari ini, saya berdiri di sini untuk memimpin transformasi digital perusahaan ini. Saya ingin kita belajar bersama. Jangan pernah malu bertanya, karena dulu pun saya belajar dari nol. Hening panjang memenuhi ruangan. Bagas menatap wajah-wajah yang dulu meremehkannya. Namun ia tidak marah, tidak membalas dendam. Ia hanya berkata lirih, "Terima kasih. Karena hinaan kalian, saya ada di sini hari ini." Kini, Bagas, si OB berseragam biru yang dulu sering menangis di bawah lampu jalan, berdiri tegak sebagai atasan para mantan bosnya.
membuktikan bahwa mimpi tidak pernah mengenal kasta, dan keyakinan bisa mengalahkan takdir apapun. Jangan pernah menilai manusia hanya dari seragam yang mereka kenakan. Di balik baju paling lusuh, mungkin tersembunyi otak yang brilian dan hati yang tidak pernah mau menyerah. Hinaan bisa menjadi cambuk, air mata bisa menjadi pupuk, dan mimpi, jika dirawat dengan setia, bisa mengubah segalanya.